Ya, oke, saya akan share ke kalian untuk PowerPoint yang dulu pernah kita bagi itu, yang PPT dari Intermediate Accounting ya. Ini sudah punya toh? Bab chapter 8. Sudah muncul ya di tayangan ya? Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini tentang apa? Tentang inventory ya. Inventory. Nah, teman-teman, akuntansi tentang inventory nanti akan ada dua bab gitu ya. Bab 8 dan mungkin bab 9 berikutnya. Nah, itu ada karena memang ada dua pendekatan ya, dua pendekatan. Yang satu ini pendekatan yang umum dipakai. Ini pendekatan umum itu maksudnya kalau tidak ada hambatan atau tidak menyalahi tentang prinsip-prinsip yang umum begitu, maka biasanya kita diwajibkan menggunakan pendekatan cost basis. Nah, nanti kalau ini tidak bisa dilakukan, atau kalau dilakukan nanti tidak mengakibatkan informasinya menjadi tidak relevan begitu ya, nanti digunakan yang di penilaian yang di bab 9 itu nanti. Nah, kita akan belajar dulu yang ini yang paling yang umum atau yang paling dasar ya, terkait dengan penilaian. Valuation itu artinya kan penilaian inventory. Jadi masalah valuasi atau valuation itu adalah bagaimana kita mencantumkan nilai di dalam persediaan itu. Nilai 1 miliar, 2 miliar itu dasarnya adalah karena kita menggunakan pendekatan cost basis ini. Ya, bagaimana cost basis itu nanti akan kita terapkan, itu hari ini coba akan kita pelajari bersama. Oke. Jadi sebelum sana kita nanti akan mencoba untuk melihat pengelompokan yaitu atau deskripsi dulu. Deskripsi itu penjelasan ya terkait dengan inventory. Terkait dengan inventory itu apa? Inventory itu apa? Lalu mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi barang-barang dan cost itu biaya-biaya yang bisa dimasukkan dalam nilai inventory itu. Contohnya misalnya kalau kita membeli inventory itu persediaan ya. Kalau di dalam barang yang merchandising atau barang dagangan itu kita bisa membeli dari supplier katakanlah per unitnya Rp1.000 gitu ya. Terus kita dibebani biaya angkutnya Rp10 gitu. Jadi itu nanti biaya angkutnya akan masuk di nilai inventory itu, sehingga nilai inventory-nya menjadi 1.000 tambah Rp10. Jadi itu masalah. Nah, bisa juga nanti ada juga biaya-biaya langsung yang terkait dengan inventory yang di luar dari biaya angkut, bisa juga ya, nanti kita bisa masuk ke inventory. Jadi tidak hanya nilai beli secara murni ya, tapi ada juga biaya-biaya lain yang mengikuti di sana. Terus ini mungkin nanti kita juga akan membahas tentang ini ya, cost flow, aliran cost dan cost asumsi aliran cost. Nah, ini aliran cost itu nanti mungkin Anda juga pernah dengar itu ada istilah FIFO, LIFO, average, itu adalah penerapan dari cash flow assumption ya. Itu nanti akan dalam rangka untuk kita melakukan penilaian inventory. Nah, nanti setiap asumsi atau setiap metode yang kita gunakan itu tentunya akan memberikan implikasi yang nilai yang bisa tidak sama begitu. Ya. Nah, itu biasanya mana yang kita gunakan itu lebih mengacu ke karakteristik dari inventory itu ya. Jadi nanti mana yang lebih cocok begitu. Ya. Nah, paling umum itu adalah FIFO ya. FIFO itu masuk pertama, keluar pertama, itu paling umum digunakan.
digunakan. Tapi di sini kita juga akan mencoba melihat yang metode yang lain. FIFO dan average itu yang paling banyak digunakan. Kemudian menetapkan efek-efek dari kesalahan inventory. Ini kesalahan terkait dengan apa? Financial statement ya. Financial statement itu kan menurut catatan yang ada di ledger ya. Nah, nanti mungkin bisa apa? Karena inventory ini juga menyangkut masalah fisik ya, fisik. Bisa juga nanti financial statement itu menjadi tidak sama gitu dengan fisiknya. Nah, itu nanti itu harus kita sesuaikan di sana. Kalau misalnya ada perbedaan, ya, kelebihan atau kekurangan, oke itu secara umum ya. Nah ini untuk yang pertama terkait dengan isu klasifikasi ini teman-temannya ada, kita lihat di sini ya. Apa sih sebenarnya inventory itu? Supaya sebelum kita sampai ke ngitung-ngitungnya begitu, kita mesti tahu dulu. Jadi inventory itu aset pasti ya. Jadi aset yang dimiliki perusahaan yang dia apa munculnya di posisi keuangan kan, di sisi carry ya, di bawah receivable. Nah, ini kalau Anda ditanyakan apa sih inventory? Inventory itu adalah aset perusahaan yang dimiliki untuk dijual ya. Dijual dalam operasi bisnis yang normal. Ya ini nanti apa? Ini tergantung dari apa industri ya. Misalnya kita contohkan industri konveksi pakaian begitu ya, pakaian apa namanya? Ya konveksi itu kan di bidang pakaian ya. Nah, penjualan pakaian itu pakaian pria, pakaian wanita, anak, pakaian dewasa dan sebagainya itu menjadi inventory dia karena barang-barang itu tujuannya untuk dijual ya, dijual. Jadi inventory adalah aset yang ditujukan untuk dijual untuk kondisi bisnis normal perusahaan. Soalnya kadang-kadang itu dijual, ada yang dijual tapi dalam kondisi tidak normal. Contohnya misalnya perusahaan itu mau ditutup gitu lalu menjual aset-asetnya. Aset-aset yang dijual itu mungkin bukan merupakan inventory ya kan, karena kondisinya tidak normal. Nah, kalau kondisi normal kan harusnya apa? Aktivitasnya barang-barang yang dijual itu ada sesuai dengan industri itu apa kan gitu. Misalnya menjual apa konveksi tadi, ada juga perusahaan yang menjual apa furniture atau mebel begitu ya. Nah, itu ya mebelnya itu yang menjadi apa? Menjadi inventory. Jadi apa yang akan dijual itu? Itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang terutama untuk perusahaan yang dagang ya. Nah, akan sedikit agak kompleks kalau kita bicara dengan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Manufaktur itu perusahaan yang memproduksi dari bahan mentah menjadi bahan baku. Yang mungkin nanti akuntansinya lebih banyak Anda pelajari di akuntansi cost accounting atau akuntansi biaya. Jadi tadi ini ya, inventory adalah aset yang ditujukan untuk dijual. Nah, ada juga inventory itu adalah berwujud barang-barang yang akan digunakan dalam produksi barang yang akan dijual. Nah, jadi nanti kalau kita bicara tentang perusahaan manufaktur, dia akan dua hal ini nanti. Ya, jadi ini yang dinamakan dengan barang jadi atau finished good. Kemudian yang ini bisa masuk ke dalam barang barang bahan baku ya, raw material. Jadi raw material itu juga inventory. Barang yang siap dijual itu juga inventory. Nah ini maka ini akan terkait dengan ini. Apakah perusahaan itu merupakan perusahaan merchandising atau perusahaan dagang atau retail misalnya gitu ya. Seperti contohnya itu nanti akan kita lihat Carrefour itu termasuk perusahaan ini. Dia membeli barang lalu dijual kembali. Atau dia memang manufaktur yang memproses ya, memproduksi ya. Produksi dari bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi teman-teman kalau yang ini itu item yang nomor 1 ini ya terutama. Tapi yang untuk perusahaan yang manufaktur ini dia akan meliputi dua item. Jadi sudah tahu ya apa itu inventory. Ya biasanya di dalam pembahasan di dalam akun-akun
Bapaknya keluar. Kebiasaan sinyal bapaknya. Belum masuk lagi ya katanya. Bapaknya. Sudah bapaknya masuk. Bapaknya malah nanya tuh di grup tuh. Minta bapaknya masuk kembali saja. Ya, mungkin Halo. di kampus bapaknya mana? Di kampus atau di rumah? Kayaknya si bapak itu masih di rumah. Bapaknya udah masuk atau belum? Belum ya. Belum.
Halo? Sudah Ya, dengar Pak. suara saya? Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Ya, Halo, Pak. Pak, selamat siang, sudah terdengar. Iya, ini tadi ceritanya listriknya mati, terus apa namanya? Sinyalnya putus. Ini terus hidup lagi. Tadi saya sudah mencoba untuk saya tethering pakai HP, kayaknya kurang kuat sinyalnya. Lalu ini untungnya listriknya hidup lagi. Oke, wah ini kalau tergantung ini juga. Dan nggak ada hujan, nggak ada apa kok listriknya. Oke, teman-teman kita lanjutkan, mudah-mudahan nggak ada hambatan lagi. Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Tadi mengenai definisinya atau pengertiannya itu ada itu, lalu itu berlaku untuk perusahaan merchandising dan manufaktur. Nah ini teman-teman, ini contohnya ini kalau perusahaan merchandising ya, perusahaan dagang yang hanya menjual barang tapi dia tidak memproduksi. Di share screen, Pak. Soalnya share screen-nya hilang. Belum, Pak. Ya, Iya, oke, iya, oke. Pak. Ya, oke, makasih. Bentar ya. Share screen. Harus ditutup dulu ya. Sudah muncul. Sudah, Pak. Pak. Coba. Sudah muncul ya. Ya. Nah ini teman-teman lihat secara laporan ya. Ini ilustrasinya untuk perusahaan merchandising, perusahaan dagang ya. Contohnya Carrefour. Kalau kalian melihat statement of financial position-nya itu atau balance sheet begitu, itu inventory akan masuk di kelompok current asset ya. Misalnya dalam jutaan. Inventory-nya itu lihat di sini. Nah, di sini apa? Karena inventory di merchandising company, maka dia hanya ada satu jenis ya, inventory. Jadi kalau Anda lihat di sini, inventory ini adalah barang yang akan dijual ini, ya. Karena Carrefour ini merupakan perusahaan merchandising, nah, sehingga nggak ada barang yang akan diproduksi, nggak ada di sini ya. Nanti akan kita lihat bedanya dengan yang perusahaan manufaktur. Jadi dia hanya memaintain satu account ya, namanya inventory saja, one inventory account. Jadi ini barang ini adalah menunjukkan barang-barang yang sudah dibeli yang akan siap dijual, gitu ya. Ini namanya inventory. Lalu mungkin ilustrasi selanjutnya itu adalah perusahaan yang bukan dagang tapi manufacturing, perusahaan produksi ya. Nah, Anda lihat kan di sini, karena dia ada 3 account yang di-maintain sama dia. Kalau tadi hanya inventory tok itu ya, inventory itu menunjukkan adalah barang yang akan dijual. Kalau di manufacturing itu Anda akan lihat ini teman-teman, tiga kelompok ya, 3 kelompok. Ya. Raw material atau barang barang mentah ya, barang mentah. Kalau kita bicara misalnya tadi perusahaan konveksi ya, bahan mentahnya itu mungkin kain begitu ya, atau benang misalnya dan sebagainya. Lalu ada barang yang masih dalam proses yang namanya work in process. Nah ini adalah barang-barang yang misalnya tadi yang dijual atau misalnya yang dijual itu baju misalnya. Nah baju yang masih setengah jadi begitu, mungkin masih belum ada lengannya, belum ada kancingnya, itu kan masih wujudnya kita namakan dengan work in process karena belum selesai gitu. Nah, nanti kalau udah komplit dia udah udah komplit bagian-bagiannya, lengannya komplit, lehernya udah ada, lalu
kancingnya udah lengkap begitu, lalu dia akan masuk di kelompok ke finished good. Ya, finished good. Nah, kalau finished good ini dia sudah menjadi barang yang akan siap dipasarkan, ya. Atau ini sudah menjadi barang merchandising. Maka sering ada menggunakan istilah merchandise and finished good, ya, yang akan dijual ini. Jadi bisa dilihat tadi yang Carrefour tadi lebih sederhana, ya. Ini ada 3 kelompok merchandising. Ini yang belum jadi, ini yang masih dalam proses, belum selesai. Kemudian ini adalah yang barang-barang yang masih mentah, masih bahan baku. Ya. Nah, kadang ada juga supplies ini, teman-teman. Supplies ini ya, kadang-kadang perusahaan bisa juga, misalnya saya ibaratkan ini tadi perusahaan konveksi, dia punya mesin gitu ya, untuk mesin untuk produksi begitu. Nah, barangkali mesinnya itu perlu bahan bakar, gitu, perlu minyak pelumas dan sebagainya. Bisa masuk ke sini supplies. Bisa juga kalau misalnya suppliesnya itu nilainya cukup besar, nah ini bisa dipisah di sini ya. Supplies terpisah begitu. Ya biasanya kalau digabung ini berarti mungkin nilainya tidak terlalu signifikan kalau dibanding dengan nilai raw materialnya, maka cukup bisa digabung aja. Ya. Tuh, jadi Anda bisa membedakan tadi penampilan ilustrasi, penampilan di dalam statement of financial position antara merchandising company dan manufacturing company. Nah, kalau ini adalah alur cost ya, teman-teman ya. Nah, nanti Anda kalau mengambil mata kuliah akuntansi biaya yang dipelajari ini, teman-teman. Jadi kita akan menentukan ini biaya bahan inventorinya itu finished good-nya itu nilainya berapa gitu. Nilai finished good itu tadi karena kalau kita bicara dengan barang-barang barang-barang yang di manufacturing itu kita kan asalnya dari raw material ya, teman-teman ya. Raw material. Ini katakanlah ini adalah bagian pabrik ya, bagian produksi ya. Nah, bagian produksi itu di sana akan mengolah raw material ya. Lalu di sana ada pekerja-pekerja yang melakukan melakukan pemrosesan produksi itu ya. Ada misalnya konveksi tadi ya mungkin tukang jahit, tukang potong-potong kain misalnya dan sebagainya. Lalu di samping itu ada yang biaya-biaya yang tidak langsung ya. Ini dikatakan overhead ini tidak langsung, biaya produksi tapi tidak langsung ke produk. Contohnya misalnya apa? Misalnya di bagian ini kan bagian produksi ya, teman-teman. Ini ada misalnya bagian produksi kan yang pabrik itu perlu ada penerangan misalnya ya, penerangan lampu lampu penerangan atau macam-macam begitu ya. Nah, itu masuk overhead penerangan, lalu ada apa lagi misalnya tadi. Misalnya kalau ada penyusutan mesin itu juga masuk overhead di sini. Ya, masuk overhead. Jadi biaya yang terjadi, kesimpulannya apa? Biaya yang terjadi di departemen produksi yang tidak kita kelompokkan sebagai raw material ataupun labor itu semuanya sisanya masuk sebagai overhead. Overhead BOP ya, biaya overhead pabrik atau FOH, factory overhead itu ini biaya yang tidak langsung. Nah, tiga komponen biaya ini nanti kalau sudah kita proses maka akan menjadi namanya work in process ini, barang dalam proses. Ya. Jadi nilai barang dalam proses adalah nilai dari material yang dipakai, nilai dari tenaga kerja yang digunakan, dan nilai overhead yang digunakan. Nanti secara detail Anda belajar di akuntansi biaya ya. Jadi nanti ada kita punya material, lalu nanti materialnya itu digunakan berapa, lalu ada tenaga kerja yang dipakai berapa, overhead yang dipakai itu maksudnya dibebankan produk gitu ya, itu berapa. Itu nanti akan membentuk yang namanya work in process, nilai
biaya dalam apa BIP tadi, work in process itu barang dalam proses ya, dalam proses. Yang nanti juga ada ditampilkan di laporan keuangan. Nah, kalau sudah dalam proses tadi yang saya ceritakan tadi, kalau itu sudah jadi, sudah selesai prosesnya, maka akan masuk ke gudang barang jadi. Dia menjadi masuk kelompok finished good atau barang jadi. Ya, barang jadi ini kalau dia sudah keluar, sudah kita serahkan ke customer, maka menjadi cost of goods sold atau cost barang yang terjual. Itu siklusnya seperti itulah. Ini barang ini prosesnya masuk sini, kalau terjual menjadi ini, ya. Nah, kalau di merchandising lebih simpel lagi, yaitu barang yang dibeli kalau dijual menjadi cost of goods sold. Nah, cost of goods sold ini adalah komponen dari profit ini ya, laporan income statement ya, laba rugi ya. Ini di bawah, posisinya di bawah sales, di bawah penjualan atau pendapatan. Nah, ini merupakan komponen sangat penting nih teman-teman. Jadi ini kalau di dalam perusahaan baik itu merchandising maupun manufacturing itu bisa lebih dari 50%, atau intinya adalah biaya yang paling dominan gitu. Yang lain-lain ini bisa dikatakan juga dengan direct cost atau biaya cost langsung. Ya langsung. Nah, ini sangat dominan dan ini harus teliti ini ya. Jadi yang penting itu ketika kita membahas tentang inventory sebetulnya adalah menentukan ini cost of goods sold ini yang harus tepat, begitu maksudnya harus tidak boleh keliru gitu di saatnya. Lalu juga menentukan ini nilai inventory ini maupun ini raw material, work in process gitu. Ini yang akan kita tentukan untuk manufaktur itu ini dan ini. Kalau untuk merchandising ya hanya COGS dan merchandising inventory. Jadi ada dua hal yang sangat penting atau sangat diperhatikan dalam pembahasan tentang inventory adalah bagaimana kita menetapkan cost of goods sold dan bagaimana kita menetapkan nilai dari inventory itu sendiri. Itu ya, jadi dua hal itu yang sangat penting. Oke, sekarang kita mau melangkah ke sini teman-teman. Isu-isu yang terkait dengan inventory. Di depan sudah kita singgung tadi namanya flow ya, flow itu aliran. Jadi di sini kita bicara tentang cost flow, aliran cost. Cost itu barang itu ya teman-teman ya. Cost itu adalah harga pokok barang itu ya, harga pokok barang. Kalau kita membeli ya harga beli kita berapa. Kalau kita memproduksi harga produksinya berapa, itu cost. Ya, jadi seperti ini. Ini contohnya kalau kita bicara di perusahaan merchandising dulu ya. Nah, di merchandising itu kita yang berhubungan dengan inventory itu kita punya awal periode kita biasanya punya beginning inventory atau saldo awal. Ya, saldo awal. Terus pada periode tersebut kita juga biasanya melakukan pembelian. Ya, maka kita harus tahu namanya cost of good purchase. Jadi biaya cost produksi bukan cost dari barang yang dibeli itu berapa. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi mungkin di situ ada masuk biaya angkut dan sebagainya itu. Lalu ini ditambah dengan ini secara matematis ya, perhitungan matematis itu nanti kita akan mendapatkan yang kita namakan dengan cost of good available for sale atau cost barang-barang tersedia untuk dijual. Jadi barang yang tersedia dijual itu terdiri dari saldo awal ditambah dengan pembelian. Nah, dari sini ya kan, dari barang ini nanti kan ada yang dijual itu namanya menjadi cost of goods sold. Kemudian yang tersisa di gudang itu namanya ending inventory. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan tadi, kita harus sangat tepat atau sangat paham untuk menentukan ini dan untuk menentukan ini. Nah, ini maka kita
bagaimana kita menentukan cost of goods sold dan cost of inventory ini. Ya, dua hal ini. Ya, ini kalau tidak ada apa namanya ya, tidak ada sesuatu yang terjadi, misalnya tidak ada yang hilang dan sebagainya, itu ini itu dikurangi ending inventory pasti yang terjual gitu ya. Sebaliknya juga kalau misalnya ini 100, ini 60, ini berarti 40 begitu. Ini dengan catatan tidak ada yang hilang ya. Kalau ada yang hilang ya mungkin ini ini 100, ini 60, ini mungkin 30 gitu kalau hilang 10 gitu. Nah, itu seperti itu matematisnya nih teman-teman. Ini tambah ini, kemudian nanti ada yang terjual dan ada yang tersisa. Ya, bacanya seperti itu. Nah, bicara tentang cost flow ini, itu di dalam akuntansi itu kita mengenal ada dua pendekatan ya teman-teman. Atau kita katakan memiliki dua sistem ya. Mungkin Anda sudah pernah, mungkin dulu di akuntansi pengaturan sudah disinggung ya. Itu ada dua, yaitu namanya perpetual dan periodik. Perpetual dan periodik. Perpetual itu kita akan mencatat inventory di setiap transaksi atau setiap kejadian-kejadian yang mempengaruhi nilai inventory itu selalu kita catat ya. Itu sistem perpetual. Jadi inventorinya tambah nilainya kita catat. Kemudian nanti terjual itu kita juga harus mencatat stok inventorinya ya, COGS-nya kita hitung setiap kali menjadi penjualan, itu perpetual. Jadi perpetual ini bisa kita katakan sistem yang istilahnya continuous ya. Continuous itu terus-menerus. Jadi ya setiap perubahan di dalam inventory ada transaksi apapun yang itu mengakibatkan akun inventory itu selalu dicatat. Itu sistem perpetual. Nah, kebalikannya bukan kebalikannya, sistem yang lain itu namanya periodik. Namanya kan periodik sesuai dengan namanya ini, maka kita akan menentukan ini, kalau sistem periodik ini, nanti cost of goods sold ini teman-teman, ini akan ditetapkan secara periodik. Ya, yang namanya periodik itu biasanya akhir periode ya. Jadi, apakah setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun begitu, atau akhir semester seperti itu namanya periodik ya. Nah, jadi beda toh, yang perpetual itu sifatnya continuous, kalau periodik itu hanya periodik aja. Ya, jadi kalau di kesimpulannya kalau di perpetual system maka tiap hari itu accounting akan sibuk ya toh, mencatat semua mutasi persediaan akan dicatat terus begitu. Nah, kalau periodic system accounting untuk menentukan cost of goods sold hanya pada akhir periode saja. Tapi kalau sistem perpetual nanti akhir periode dia tidak usah menghitung ini lagi ya, karena dia sudah dihitung setiap kali ada mutasi, jadi sudah continuous. Itu perbedaannya. Nah, kecuali itu juga nanti memang itu berpengaruh juga kepada akun-akun yang digunakan untuk mencatat ya, nama akunnya. Kalau yang di perpetual itu kita selalu menggunakan kata inventory begitu ya. Nah, kalau di periodic system kita misalnya melakukan pembelian ya kita menggunakan akun pembelian atau purchase dan sebagainya, ongkos angkut ya ongkos angkut atau freight in begitu. Ya, perpetual kita menggunakan akun inventory. Coba kita lihat perbedaan. Ya. Nah, untuk perpetual system ya, pembelian barang dagangan akan didebitkan ke akun inventory ya. Anda lihat lagi nih, freight in itu ongkos angkut ya, ongkos angkut kita beli, in itu kan karena barangnya datang ke kita toh, in. Itu juga didebit ke inventory, teman-teman ya. Saya katakan itu ongkos angkutnya itu akan menambah nilai inventory tadi. Kalau misalnya ini katakanlah pembelian dengan harga Rp1.000 ya, Anda akan catat inventory kreditnya cash. Lalu kalau Anda harus membayar ongkos angkut Rp50 misalnya, nah ini juga dicatat ke inventory cash begitu. Nah, nanti mungkin hanya di keterangannya saja itu Anda tuliskan membayar ongkos angkut begitu supaya tahu bahwa penambahan nilai inventory itu karena freight in gitu ya. Lalu ada purchase return dan allowance ini kalau ada return, kalau ada diskon itu juga
dikreditkan ke inventory. Kenapa? Karena dia kan mengurangi nilai inventory. Kalau kita ada retur pembelian kan inventorinya berkurang. Kalau ada diskon juga nilai inventorinya menjadi lebih murah. Ya, maka dia mencatatnya ke nilai inventory. Jadi Anda lihat ini perpetual ini semuanya itu akan menggunakan akun inventory ini. Ya. Juga adanya COGS atau cost of goods sold ketika barang terjual itu juga didebat dan didebat ya cost of goods sold-nya didebat lalu inventornya dikredit ya, untuk setiap kali penjualan. Jadi di sini perlu pendekatan nih, perlu penekanan nih for each sale. Jadi setiap kali penjualan itu selalu dikreditkan. Ini akan berbeda dengan periodik nanti ya. Kalau ini tidak setiap kali penjualan tapi akhir periodik. Terus ini mungkin on part ini menurut saya tambahan aja bahwa perusahaan biasanya perlu memaintain atau perlu memiliki catatan yang bersifat pembantu atau pelengkap ya, namanya subsidiary yang menunjukkan kuantitas dan cost untuk setiap jenis inventory yang ada di tangan, itu maksudnya yang dimiliki gitu ya. Jadi nanti kalau biasanya kan inventory itu kalau di posisi keuangan kan total aja nilainya misalnya 1 miliar begitu. Lalu nanti didukung oleh catatan yang ada di catatan buku pembantu atau buku tambahan itu subsidi itu nanti akan kelihatan. Jadi misalnya tadi kalau kita bicara tentang barang konveksi ya mungkin nanti di subsidi ini akan kelihatan pakaian dewasa berapa nilainya, pakaian anak berapa, pakaian wanita berapa, pakaian pria berapa begitu. Itu subsidi. Jadi catatan detail ya. Catatan detail. Nah, ini yang kesimpulannya apa? Sistem inventory yang perpetual itu akan memberikan catatan yang bersifat continuous. Continuous itu berkelanjutan, tidak berhenti. Dari setiap saldo, baik itu inventory maupun cost of goods sold. Jadi sifatnya adalah continuous. Nah, kalau periodik itu pembelian merchandise atau pembelian barang dagangan akan dicatat ke akun purchase atau pembelian. Ending inventory akan ditetapkan dengan cara dihitung fisiknya. Ya, dihitung fisik. Kenapa? Karena ini konsekuensinya ya teman-teman, kalau catatannya kan setiap kali penjualan itu dia tidak dicatat inventorinya, tidak dikeluarkan seperti kalau yang perpetual. Nah, kita maka agak kerepotan ketika kita mau mengetahui stok kita ya. Kalau secara catatan akan repot sehingga kita harus melakukan penghitungan fisik ini. Maka ending inventory ditetapkan dengan cara penghitungan fisik. Nah, hasil dari penghitungan fisik itu nanti akan kita pakai untuk mengkalkulasi namanya cost of goods sold nih. Jadi ini yang akhir bulan ya, misalnya ending inventory ditetapkan akhir bulan ya. Misalnya kalkulasi cost of goods sold-nya adalah sama kan, saldo awal ditambah pembelian net itu sudah sudah diperhitungkan, ada retur, ada ada diskon begitu. Ini ditambah ini ketemu good available for sale. Nah, hasil dari penghitungan fisik ini nanti dikurangkan di sini. Misalnya hasil perhitungan fisik itu menunjukkan nilai 125 ya, dikurangkan di sini. Ya. Jadi cost of goods sold-nya adalah 775. Jadi cost of goods sold ini kan teman-teman ini adalah konsekuensi dari ending inventory ini, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan tadi, ada loss of control kalau misalnya barang-barang itu hilang begitu ya. Misalnya gini, ending inventory-nya itu harusnya 150, tapi karena hilang hilang 25 misalnya. Nah, itu maka ininya menjadi terlalu besar begitu ya. Jadi terlalu besar karena barangnya hilang tadi. Ya, karena apa? Karena COGS-nya itu enggak tergantung pada nilai inventory ini. Ya. Inventory ini kalau kecil, ini akan besar. Gitu. Nah, kalau kecilnya itu karena ada yang hilang, ya kehilangannya itu enggak ketahuan, dia akan dibebankan ke sini. Ini menjadi besar. Itu sebetulnya salah satu kelemahan yang paling mendasar
yang berhubungan dengan periodic system itu. Ya, maka sekarang itu memang disarankan semua menggunakan yang perpetual ya, perpetual. Nah, dulu itu memang awal-awalnya perpetual itu kan merepotkan ya, merepotkan karena apa? Karena harus setiap saat harus dikalkulasi dan sebagainya, mutasinya juga harus harus jelas begitu ya. Nah, sekarang kan baik perusahaan-perusahaan itu sudah meskipun kecil sudah memiliki sistem ya, sistem informasi yang canggih begitu ya, sehingga itu kerepotan itu sudah bisa diatasi, sehingga sekarang ya bisa diasumsikan banyak yang sudah menggunakan periodic system. Paling tidak minimal ya dia bisa menggunakan yang namanya semi ya teman-teman. Semi itu menghitung CUGS-nya menggunakan periodik, tetapi dia juga memaintain nilai persediaan supaya setiap saat itu bisa dihitung inventorinya, ditentukan nilainya ya. Nah, maka dia biasanya memiliki apa yang dinamakan dengan kartu stok atau stok card ya untuk khusus inventory. Itu supaya apa? Supaya dia meskipun ini dilakukan secara periodik, tapi setiap saat dia bisa tahu stoknya yang ada di gudang itu berapa, karena dia punya kartu stok tadi. Ya, itu yang dinamakan dengan sistem semi ya, semi periodik, semi perpetual. Jadi gabungan. Dia periodik tapi dia punya catatan stok barang ya, mutasinya itu yang di maintain menggunakan namanya kartu stok tadi, stok card. Oke, itu jadi yang kita bicarakan ini kita sudah tahu tentang pengertian persediaan, tentang pengelompokan ya berdasarkan merchandising company dan manufacturing. Lalu kita sudah belajar tentang dua sistem inventory, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual ya, itu ya nanti diingat-ingat gitu. Itu akan dibawa sampai ke nanti kalau sampai Anda kerja nanti itu ya. Paham. Ini contohnya teman-teman, ini contohnya ya untuk membandingkan bagaimana ilustrasi dari dua sistem itu, perpetual atau periodik. Nah, ini dicontohkan, ini ada kasus di Fastmill Company. Ilustrasinya adalah bahwa Fastmill Company itu memiliki transaksi-transaksi sebagai berikut. Ini transaksinya tidak melihat per tanggal ya, dia hanya ini aja untuk mengilustrasikan yang ringkas begitu. Jadi dia di awal tahun punya 100 unit ya. Dengan kosnya masing-masing unitnya adalah 6. Jadi totalnya 100 kali 6, 600. Selama periode tersebut dia melakukan pembelian ya 900 unit. Ya, 900 unit berarti 900 kali 6, 5.400. Ini asumsinya tetap ya. Nanti kalau kita bicara lebih kompleks lagi nanti bisa berubah teman-teman. Nilainya tidak sama dengan ini. Ya nanti kita akan bicara namanya cost flow, apakah menggunakan FIFO, LIFO, average dan sebagainya. Itu nanti implikasinya di sini. Karena harga-harganya ini berubah-ubah ya. Ini untuk kasus yang paling simpel aja kita anggap sama. Lalu ada penjualan, ya penjualan. Misalnya dalam satu periode itu perusahaan berhasil menjual 600 unit dengan harga 12. Jadi ini agak beda ya, tolong diperhatikan. Kalau 12 ini adalah harga jual, ya. Kalau ini karena ini perusahaan merchandising misalnya, perusahaan dagang, ini adalah harga beli ini teman-teman. Ya, harga beli. Ini harga Yang ini adalah harga jual. Ya, ending ini juga kita menggunakan harga beli, cost beli. Ya, cost beli. Ini untuk yang kasus ini ya. Yang kasus ini kita menggunakan cost beli.
Nah, ini bagaimana transaksi-transaksi seperti ini, ada empat informasi ini, kita kalau kita menggunakan perpetual dan menggunakan periodik, nah ini aplikasinya kayak gini. Yang kiri adalah perpetual, yang kanan adalah periodik. Coba Anda perhatikan bedanya di mana. Oke, di informasi saldo awal. Oke, ini kita tunjukkan aja dengan informasi ya. Saldo inventory menunjukkan inventory yang ada di tangan 600 gitu ya. Inventory. Kita tidak perlu menjurnal, ya kan? Jurnalnya nggak ada. Nah, tatkala ada pembelian yang 900 itu, coba Anda lihat nih, yang perpetual dia menggunakan masuk ke akun inventory, ya, inventory langsung inventory. Kalau yang periodik kita menggunakan akun purchase, ya. Nah ini kan pembelian kredit ya. Nah semuanya apa? Menggunakan kredit akun account payable atau utang dagang. Kalau cash ya ini cash. Nah, yang beda adalah di debitnya ini, teman-teman. Ini masukkan ke akun inventory, ini masukkan ke akun purchase. Nah, ini untuk pembelian ya, dilihat ya. Ini. Jadi kalau kita bicara tentang perpetual, ini jangan menggunakan purchase, tapi menggunakan inventory. Sebaliknya kalau kita menggunakan periodik, ini jangan menggunakan inventory, ya, tapi menggunakan purchase untuk pembelian. Lalu apa bedanya di saat ada penjualan? Misalnya dalam periode tersebut ada penjualan 600 unit ya. Nah, penjualan kredit nih ya. Nah, kalau perpetual maupun periodik sama ketika kita mencatat penjualannya ya. Penjualannya ya, yang penjualan itu account receivable atau piutang dagang, kreditnya sales revenue, ini sama gitu. Bedanya di mana? Bedanya di yang kedua ini. Yang kedua ini kan beda nih, perpetualnya dia ada pencatatan ini, yang periodik dia tidak ada, no entry, tidak menjurnal. Nah ini nilainya berapa teman-teman? Tadi ini harga dari harga belinya ya, harga cost-nya 6 toh. Coba Anda lihat, kalau ini 6 kali 200, 6 kali 12, berapa? 600 kali 12 ya. Kalau ini 600 kali 6. Ini cost of goods sold-nya. Jadi cost dari barang yang terjual itu berapa? Cost-nya itu masing-masing 6. Kalau terjual 600 ya 600 kali 6. Nah, itu bedanya antara apa? Purchase dan sale. Nah, sekarang pada akhir periode entry-nya seperti apa? Nah, kalau perpetual karena dia sudah continuous ini, ya. Sudah continuous, setiap kali penjualan ada jurnal kayak gini, maka di akhir periode dia no entry necessary, tidak diperlukan entry necessary ya. Nah, ya nanti kalau entry-nya atau jurnalnya itu diperlukan kalau misalnya ada barang yang selisih antara fisiknya dengan catatannya, itu biasanya dikoreksi. Coba sekarang yang periodik ini tambah ya. Nah, kalau periodik seperti ini. Kita perlu mencatat. Apa yang dicatat? Nah, sebetulnya kita itu akan mencari nilai ini, teman-teman. Mau mencari cost of goods sold. Ya. Karena apa? Karena setiap kali penjualan itu tidak ada entry di sini. Ya kan? Nah, oleh karena itu, konsekuensinya ketika dia tidak mencatat cost of goods sold ketika terjadi penjualan, maka dia tunda sampai akhir periode. Ya. Lalu dia cost of goods sold. Nah, cost of goods sold ini sifatnya adalah kumulatif ya. Kumulatif itu dalam satu periode, misalnya dalam 1 bulan. Nilai ini adalah didapat ya. Ini adalah konsekuensi dari atau hasil dari perhitungan purchase, ya, purchase, lalu inventory awal, lalu inventory akhir. Ya. Jadi ini teman-teman kalau di sini teman lihat ini ya. Kalau purchase kan di sini di debit kan ya, ketika terjadi pembelian. Nah ini apa?
ketika terjadi akhir periode ini ada tutup seperti menutup. Jadi ini dibalik dikreditkan purchase ya. Jadi nanti harapannya apa? Ketika kita sudah mencatat ini, itu nanti tinggal akun ini aja teman-teman. Kosong. Google dan inventory ending ini nanti. Nah, ini hapus ya kan. Dia ini menghapus yang ini. Sehingga nanti pada akhir periode ini dua akun ini yang masih tersisa. Nanti akhir inventory itu inventory ending atau akhir inventory dan cost of goods sold. Oke, coba diamati ada yang aneh nggak atau ada yang perlu ditanyakan nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Yang bagian sell off yang 600 unit at 12 Oh ya, dolar. ya. Oh, gimana? Yang bagian perpetual itu kan cost of goods sold 3.600. Nah, bawahnya kan 600 at 6 dolar. Nah, itu kenapa bisa 6 dolar? Ini 6 dolar ini anunya Mas, ini cost-nya. Cost-nya. Ini kan tadi ini loh. Nah, cost-nya kan ini tuh Mas. Nah, Iya. Jadi gini, ini ya di perpetual ini kita itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu adalah harga jualnya berapa. Jadi misalnya gini, kita ada misalnya tadi kita menjual berapa? 600 baju ya Mas ya. 600 baju ya misalnya. Nah, kita jual 600 baju itu kita harga jualnya berapa? Harga jualnya 12. Oh, berarti kalau begitu nilai penjualan kita berapa? Nilai penjualan kita adalah 600 baju kalikan 12. Ini nilai penjualan. Ini kita masukkan ke sales revenue. Nah, karena ini penjualan tunai, penjualan kredit, maka debitnya adalah akun receivable. Ya. Ini paham belum? Yang ini. Yang ini adalah harga jualnya. Ya, karena kita akan mengakui pendapatan berapa. Revenue itu kan pendapatan. Pendapatannya berapa? Ini adalah harga jual dikalikan dengan unit yang dijual. Unit yang dijualnya 600 kali 12. Ya. Yang kedua, kita harus mengurangi persediaan yang dijual. Kalau perusahaan barang yang kita jual itu kan inventorinya kan keluar ya Mas ya. Betul nggak? Kita serahkan ke customer toh. Nah, yang keluar ke customer itu berapa? Nah, inventory yang keluar itu adalah kita kreditkan ini. Inventory itu adalah sebesar ini 600 unit dikalikan dengan per unitnya itu harganya berapa? Maksudnya harga beli ya. Harga beli atau harga produksi kalau nanti produksi. Kalau beli ya ini harga beli 600 kali 6 gitu ya. Nah, ini adalah yang namanya cost dari barang yang terjual berapa? 600. Cost-nya berapa? 6 begitu ya. Jadi kalau secara keseluruhan maka barang yang sudah kita serahkan konsumen itu cost-nya atau harga pokoknya berapa? Harga pokoknya adalah 600 kali 6 sehingga menjadi 3.600. Jadi teman-teman ini sekalian aja ini pengaruh ini misalnya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari ini dua catatan ini. Kita bisa lihat bahwa kita memperoleh laba berapa? Penjualan 7.200 dikurangi COGS-nya 3.600. Jadi kita memperoleh laba di sini 3.600. Jadi ini teman-teman ini adalah barang yang terjual cost-nya berapa, sedangkan ini adalah harga jual. Nah, harga jual dikurangi barang yang cost-nya barang yang terjual itu akan ketemu laba ya. Karena nanti ini belum dikurangi dengan biaya-biaya yang lain, maka sering dinamakan dengan laba kotor atau gross profit. Ya. Nah, sedangkan di sini yang periodic system ini belum ketahuan nih teman-teman. Saya jual aja 7.200. Labamu berapa? Nggak tahu saya karena COGS-nya saya belum hitung. Ya kan? Nah, ketahuannya kapan? Ketahuannya nanti end of akhir periode nanti. Ya. Jadi keuntungannya setiap kali penjualan di sini teman-teman. Setiap kali penjualan itu kita bisa laba kotornya sudah bisa terbayang begitu ya. Kalau di dalam perpetual itu. Dari harga jual dikurangi dengan cost
Paham nggak, Mas? Paham belum? Coba bayang. Oh, berarti yang 6 dolarnya itu dari yang harga beli itu ya di atas itu ya, Pak? Yang ini harga belinya, Mas. Harga cost namanya, Iya. cost. Nah, kalau di sini ini namanya price, apa namanya? Sales price atau harga jual. Yang ini harga jual, yang ini adalah cost. Sama-sama 600 ya. Ini 600 kali 12, ini 600 kali 6. Iya, Pak. Makasih, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke. Nah, itu juga begini, nanti juga masuk cost of goods sold-nya di sini juga 3.600 ini. Tapi nanti dia kalau periodik itu di akhir periode, kalau di sini hanya setiap kali penjualan. Ya. Jadi hariannya lebih sibuk yang ini, teman-teman ya. Lebih sibuk yang perpetual. Tapi nanti di akhir periode yang perpetual ini dia tidak usah menghitung COGS, tapi yang periodic system dia perlu menghitung COGS. Gitu. Jadi apa? Ini seperti seperti rule-nya kayak gitu ya, rule of the game-nya kayak gitu. Jadi ada semacam aturannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ya? Saya ingin bertanya juga, Pak. Yes. Bukan bertanya, Pak, cuman ini kami mungkin saya sendiri kurang paham di bagian end of period entries itu, Ya. Pak. Akhirnya itu dijelaskan ulang, Pak. Oke, gini, teman-teman. Kalau jadi gini, setiap akhir periode kita kan harus menyusun laporan keuangan, paham ya? Pasti ya. Setiap akhir periode menyusun laporan keuangan. Nah, kalau dalam perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur ya, atau perusahaan dagang yang bukan perusahaan jasa ya, ini kan bukan perusahaan jasa ya. Itu kita harus tahu yang namanya laba ya, laba. Nah, laba itu adalah hasil dari penjualan dikurangi biaya-biaya, ya kan? Nah, biaya-biaya itu ada salah satu biaya yang melekat di dalam produk itu, ya. Biaya yang melekat di dalam produk itu apa? Namanya cost of goods sold. Jadi cost of goods sold ini adalah biaya yang melekat pada produk. Ya, kenapa? Karena ini adalah harga beli itu. Harga beli itu adalah kan ketika barang itu sudah terjual, maka barang yang kita serahkan itu akan menjadi namanya apa? Biaya kan? Biaya, atau kalau karena itu biaya itu melekat pada produk, maka namanya cost of goods sold itu ya. Nah, sehingga pada sekali lagi perlu kronologisnya bahwa setiap akhir periode kita harus menghitung laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kalau dalam perusahaan dagang itu kita harus menghitung pendapatan dikurangi cost of goods sold ya, yang seperti itu ya Mas, yang perlu dipatri ya, perlu kita lihat ya. Nah, cost of goods sold-nya kalau kita bicara di dalam perpetual system itu cost of goods sold itu akan terjadi, akan selalu kita catat ketika setiap kali terjadi penjualan. Ya, misalnya ini ada penjualan lalu kita mencatat ini 3.600. Nah, sebaliknya di dalam periodic system itu kita ketika terjadi penjualan tidak ada jurnal kayak gitu. Maka konsekuensinya itu adalah kita menghitung itu di akhir periode. Ya, teman-teman ya. Nah, ini penghitungannya bagaimana caranya ini? Penghitungannya itu adalah caranya seperti ini, teman-teman, yang di atas tadi. Tapi jurnalnya seperti ini ya, teman-teman. Jurnalnya purchase dikreditkan karena apa? Karena kita berusaha untuk menutup ini. Sehingga nanti di dalam di dalam periode akhir periode itu purchase-nya itu akun purchase-nya menjadi 0 ya, menjadi 0. Nah, nanti ini makanya ini kita tutup di sini purchase, di debit kita kreditkan. Inventory awal di sini 600 kita kreditkan ya. Sehingga nanti hanya tersisa muncul inventory ending akhir ya, dan cost of goods sold. Nah, ini kalau kita secara matematis cost of goods sold-nya itu dihitung kayak gini, teman-teman. Sorry, ini di tadi yang atas. Nah, ini loh teman-teman. Nah, cost of goods sold-nya itu kalau secara matematis kayak gini. Ya. Awal, betul nggak? Awalnya tadi berapa itu? 6 kali berapa tadi ya? Terus pembelian, ya kan? Ditambah, lalu dikurangi ending. Coba kalau itu kita terapkan di sini kan sama tuh tadi.
awal 600, purchase 5.600 dikurangi 2.400. Ya. Jadi ini apa? Matematisnya yang tadi itu. Matematis itu maksudnya tambah kurangnya itu kayak tadi. Nah, jurnalnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebetulnya kalau penjelasannya kayak yang saya sampaikan tadi, ini adalah untuk menutup rekening purchase, ini untuk menutup saldo awal gitu. Jadi ini namanya apa ya? Kalau kita di dalam siklus akuntansi ini bisa kita katakan ini juga merupakan journal adjustment ini, ya. Ini merupakan journal adjustment. Kenapa journal adjustment itu? Journal adjustment itu adalah jurnal yang harus kita buat supaya kondisi akhir periode itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau ini tidak kita buat, teman-teman ya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Karena cost of goods sold-nya kita belum kita hitung sebelumnya, ya kan? Sehingga kita tidak bisa menghitung menghitung laba kotor, ya labanya belum tahu. Gitu ya. Sementara gitu ya Mas ya. Nanti ini paling sebetulnya paling mendasarnya seperti ini, teman-teman. Ya, paling mendasar berarti perhitungan akhirnya itu sesuai dengan kenyataan terkait dengan inventory yang ada di tangannya, Pak. Ya, ini Mas, kalau ini kan sudah ada di catatan ini, betul nggak? Iya. Ini kita peroleh di saldo awal duluan ini kan. Jadi kalau kita punya punya ledger atau buku besar, itu di saldonya itu menunjukkan ini saldo awalnya itu. Inventory, ya kan? Coba Anda lihat di sini. Ini kan tidak ada akun inventory ini, ya kan? Beda dengan yang ini. Kalau di sini kan ada nih. Jadi kita bisa lihat 600 tambah 5.500 kan dikurangi dengan 3.600 kita bisa tahu. Kalau di sini kita tidak tahu inventory akhirnya berapa, nggak tahu, kita tidak mencatat di inventory. Inventory hanya kita ketahui di saldo awal nih ya. Ya Mas ya, 600 ini aja ya. Nah, kita hanya tahu di situ. Nah, sehingga inventory-nya berapa? Inventory-nya itu ditetapkan biasanya dengan cara dihitung fisik. Fisik itu dihitung secara ini. Makanya di sini kan akun itu maksudnya akun inventory menunjukkan endingnya berapa. Ya, kalau ini inventory ini ditetapkan dengan cara ini ya, by count itu maksudnya dengan cara dihitung. Dihitung itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada berapa? Ternyata ada 400 misalnya. Oh, ada 400. Nah, biayanya atau cost-nya per biji berapa? 6. Oh, berarti kita kalikan 6 kali 400 ada 2.400. Jadi ini adalah apa, teman-teman? Ini adalah jumlah yang dihitung dikalikan ini harganya per unit, gitu. Ini loh, 400 ini adalah harga dari dihitung, jumlah yang dihitung. 1, 2, 3, 4 Anda di gudang hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 400. Nah, ini per unitnya berapa harganya? 6. Oh, berarti inventory endingnya adalah 2.400. Sedangkan ini purchase ini adalah kita peroleh dari apa? Dari buku pembelian. Ini purchase kan ada toh? Oh, kita masukkan 5.600. Saldo awalnya kita ambil dari sini. Ya kan? Ini hasil dari penghitungan fisik. Nah, dari informasi 3 ini kita bisa tahu cost of goods sold. Gitu, paham nggak? Paham. Ya. Makasih Pak. Itu, ya, nanti untuk tahap berikutnya mungkin nanti kalau ketemu lagi bisa Anda lebih paham lagi ya. Ini untuk awalnya ini yang paling dasar seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan paham ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ini loh perbedaannya kan tadi yang teman-teman kan ini toh. Yang tadi yang sisi kiri, yang sisi kanan kita akan yang ini Thomas, yang periodik tadi ya, yang sisi kanan tadi ya, pembelian inventory atau barang dagangan di debit ke purchase ya tadi ya, purchase-nya itu adalah 600 kali 6 tadi kalau nggak salah ya. Lalu ending inventory itu ditentukan melalui hitung barang fisik, ya kan. Ternyata ada 400 ya. Ada 400, masing-masing harganya 6 ya 2.400. Lalu dihitung cost of goods sold-nya. Bagaimana caranya? Awalnya berapa, ya kan, cost-nya berapa, ditambah pembelian, ya. Ini kalau dijumlah namanya ini. Oke, lalu dikurangi dengan hasil penghitungan fisik kita. Ya, ini misalnya. Lalu namanya cost of goods sold. Ini
Ini sayangnya ini contoh di sini dengan contoh yang tadi agak beda ya angkanya. Mungkin kalau angkanya sama mungkin lebih satu kesatuan gitu ya. Tapi intinya seperti itu ya. Nanti dari hasil tadi Mas yang berapa tadi? Cost of goods sold-nya itu adalah sebetulnya dari perhitungan matematis kayak gini sebetulnya hasilnya. Oke ya. Oke, ada lagi? Nah, ini hal yang lain tadi. Kalau kan gini, kalau di dalam sistem pengendalian inventory ya, itu setiap akhir periode sebetulnya baik itu sistemnya perpetual atau fisik, itu harusnya itu setiap akhir periode itu harus dilakukan namanya stock opnam ya. Stock opnam itu menghitung itu ya, menghitung fisiknya barang. Jadi misalnya seperti Anda setiap tahun itu mestinya Anda katakanlah punya barang apa itu Anda cek ya, supaya apa? Kalau nanti ternyata ada yang hilang ya cepat ketahuan gitu ya. Jadi apalagi ini loh teman-teman, kalau barang-barang yang ada di supermarket atau ada di minimarket begitu, itu kan barang itu kan gampang ya, apalagi kalau misalnya pengawasannya lemah ya, tidak ada CCTV dan sebagainya ya. Kemudian setiap harinya itu keluar masuk customer banyak begitu, ada kemungkinan kan 1-2 barang ya atau lebih gitu bisa hilang, atau bisa juga kan barangnya kecil-kecil. Nah, itu sehingga yang kita ada di catatan kita itu kemungkinan dengan fisik barangnya tidak sama begitu. Misalnya di catatannya itu katakanlah barang jenis A itu 100, mungkin di fisiknya tinggal 20 atau tinggal 80 gitu, karena yang 20 hilang misalnya. Ya, maka salah satu sistem kontrol adalah kita harus selalu melakukan physical count setiap periode ya, setiap periode. Nah, ini teman-teman ini sebetulnya kita bisa kalau di dalam prakteknya sih gini, tidak harus setiap akhir periode ya, tapi misalnya setiap hari, tapi sifatnya adalah dibuat acak ya, itu misalnya hari ini barang apa, besok barang apa begitu. Jadi sedikit demi sedikit gitu loh. Itu untuk salah satu untuk kontrol supaya disampling supaya pengelola barangnya juga lebih hati-hati kan gitu. Wah, ini setiap hari ada penghitungan, jadi lebih hati-hati untuk menjaga barang. Jadi intinya begitu. Jadi tetap kita diwajibkan untuk melakukan penghitungan fisik. Nah, ini dari sisi akuntansi ya, kita mencoba untuk diberikan ilustrasi ini yang mengasumsikan bahwa pada akhir periode laporan itu inventory itu melaporkan bahwa saldonya 4.000. Ini artinya per buku ya teman-teman. Buku itu percatatan. Catatannya menunjukkan nilai 4.000. Namun demikian, ya, penghitungan fisiknya itu menunjukkan inventornya 3.800. Ya, setelah dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan cost-nya masing-masing itu, kok hanya 3.800, sorry. Nah, berarti apa ini? Ada barang yang berkurang ya, hilang ya. 3.800, harusnya 4.000 di catatan, kok ada 3.800. Berarti ada yang hilang 200. Nah, kalau ada yang hilang, maka secara akuntansi itu kita lakukan namanya write down atau penghapusan ya. Supaya apa? Supaya kedepannya atau mulai hari ini itu catatannya sama dengan fisiknya. Nah, itu biasanya kita menggunakan akun namanya inventory over and short. Kelebihan inventory atau kekurangan. Nah, kalau kekurangan di debit, kalau berarti catatan inventory-nya harus dikurangi 200. Nah, ini teman-teman kalau kita itu secara sederhana seperti itu ya, secara sederhana. Nah, kalau secara praktek kadang-kadang begini teman-teman, itu kalau prakteknya itu misalnya dalam dalam minimarket atau supermarket itu kan barangnya banyak ya. Nah, setiap barang itu dia akan punya biasanya kode barang. Nah, kode barang itu ya bisa juga si
bagian gudang menginputnya kode itu bisa juga kebalik-balik begitu ya. Nah, itu juga yang mengakibatkan nanti apa? Catatannya dengan fisiknya bisa berbeda. Jadi ketukar-tukar, harusnya mengeluarkan barang jenis A dimasukkan di komputernya barang B karena kodenya mirip sama. Bisa juga kan kayak gitu. Jadi nanti kalau pengalaman saya dulu waktu pernah itu ya ngaudit di di perusahaan ini kayak retail begitu, itu tertukar teman-teman. Jadi lucu. Jadi barang ini kok malah lebih banyak, misalnya katakanlah barang jenis A kok malah lebih banyak daripada di bukunya. Jadi misalnya bukunya 5 juta, ini bisa 5.500.000 misalnya. Nah, lucunya itu ya karena itu. Tapi di satu sisi pasti nanti ada yang kurang gitu ya. Karena itu terjadi pertukaran barang secara tidak sengaja. Ya, karena tadi dasarnya adalah kode barang. Kode barang itu katakanlah kode barang A itu 005 misalnya. Kemudian barang B 0050 misalnya. Nah, ketika keluar barang yang harusnya 005 di input 0050 gitu. Itu bisa kan? Bisa saling tertukar. Nah, itu kalau barangnya banyak itu ya jadi agak ini pusing juga ketika audit begitu ya, pusing ini gimana nih. Lalu baru ketahuan. Oh, ternyata ketukar nanti dibuat rekonsiliasi. Jadi itu kalau di bagian gudang itu kadang-kadang pusing mereka ya. Itu baru di audit baru ketahuan. Wah, ini kok barangmu kok bisa tambah besar, ini gimana ini? Dari bukunya sama fisiknya malah banyak fisiknya. Ya itu tadi karena ketukar. Nah, itu kalau secara akuntansi ya itu tadi teman-teman. Ya, mungkin barang yang kurang didebet ke inventory over and short, barang yang kelebihan ya inventory, terus kreditnya ini, yaitu segala kemungkinan. Jadi ini adalah inventory over and short ini adalah satu akun yang fungsinya adalah untuk apa? Untuk menampung ya, untuk menampung kekurangan atau kelebihan inventory antara fisik dan catatannya itu ya. Nah, ini ada catatan juga supaya kita tahu inventory over and short ini masuk apa ini? Masuk rekening apa? Ya. Jadi ini catatan di sini. Inventory over and short ini bisa digunakan untuk melakukan adjustment, yaitu adjustment atau menyesuaikan nilai cost of goods sold. Ya, jadi nanti apa? Terus kita gantikan dengan cost of goods sold. Jadi ini nanti cost of goods sold-nya di debit, ini di kredit misalnya. Bisa juga seperti itu. Itu artinya bahwa inventory over and short itu dipakai untuk mengejas cost of goods sold. Nah, kemudian dalam prakteknya bisa juga perusahaan itu kadang-kadang akan melaporkan inventory over and short ini sebagai other income and expense ya, atau pendapatan lain-lain, pendapatan atau biaya lain-lain dari income statement. Harapannya begini teman-teman, ini akun ini tidak terlalu material ya, sehingga sebetulnya masuk di sini tidak berpengaruh sebetulnya terhadap laba akhir ya, hanya itu pengaruhnya ke dalam laba kotor aja. Laba kotornya kalau dia masuk cost of goods sold, dia laba kotornya akan tinggi. Ya. Akan tinggi karena apa? Akan rendah karena cost of goods sold-nya menjadi tinggi ditambahi selisih ini. Tapi di bottom line istilahnya ya, di laba bersih secara keseluruhan itu nanti akan sama sebetulnya. Ya, di dalam income statement itu. Ya, ini ada dua wacana lah, bisa dimasukkan ke sini, bisa juga dimasukkan ke sini. Nah, ini biasanya perusahaan akan ada suatu policy begitu ya, kita ikuti aja policy-nya. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang inventory control juga ya, teman-teman tadi udah tahu tentang fisik dan perpetual ya. Nanti tolong ini kalau ada dipelajari lagi. Jadi kontrol itu maksudnya pengawasannya itu apa sih yang perlu dilakukan terhadap inventory itu? Ya. Jadi
seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa semua perusahaan itu perlu melakukan namanya verifikasi secara periodik ya. Ya, periodik itu bisa akhir bulan, bisa akhir tahun, bisa tiap hari, tapi disampling tadi yang saya katakan tadi. Hari ini cek barang A, besok cek barang B, itu kan tidak paling cuma butuh waktu setengah jam begitu ya, supaya pengelola barangnya juga hati-hati ya, lebih cermat begitu. Atau kalau misalnya terjadi kehilangan cepat ketahuan. Jadi semua perusahaan perlu melakukan verifikasi periodik dari catatan inventorinya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dihitung, dengan cara ditimbang, dengan cara diukur. Misalnya. Kalau dihitung kan jelas ya barangnya 1, 2, 3, 4 gitu. Ditimbang itu untuk barang-barang yang apa? Bisa atau teman-teman misalnya secara hitungan itu ada di situ ada misalnya ada 50 karung gitu ya, beras 50 karung. Nah, orang kalau fraud atau mengambil barang, dia bisa ngambil barang 1 karung diambil sekilo, begitu kan bisa juga tuh. Sehingga dari sisi jumlahnya bisa tetap 50 karung, tapi mungkin beratnya itu bisa kurang dari berat yang sesungguhnya itu karena tetap ada beberapa ini kecuali kalau diukur itu ya itu mungkin ini ya diukur itu misalnya gini teman-teman. Nah untuk barang-barang yang yang bisa berkurang juga karena sifatnya barang itu ya. Contohnya apa ya? Saya contohkan misalnya barang-barang kimia ya. Barang-barang kimia itu kadang-kadang bisa juga menguap kan. Jadi misalnya cairan kimia apa begitu atau obat apa begitu bisa juga karena kena panas atau kena apa lalu menguap gitu ya. Sehingga mungkin dari sisi kemasannya masih jumlahnya masih tetap tapi dari sisi ukurannya mungkin berkurang ya. Harusnya katakanlah 10 liter gitu lalu mungkin menjadi 8 liter bisa juga kan karena menguap misalnya. Nah ini alternatif aja bahwa kita ingat aja bahwa kita bisa melakukan pengecekan itu lewat kita timbang, kita hitung atau mungkin measurement. Atau bisa juga kalau measurement itu untuk barang-barang yang bisa ukurannya berubah-ubah ya, misalnya barang dari karet misalnya itu kan bisa juga panjangnya bisa berkurang atau bisa memuai tambah. Nah itu nanti ini aplikasinya tergantung dari karakteristik barang-barang yang kita miliki ya. Nah lalu hasil perhitungan itu yang di nomor 1 ini nanti kita bandingkan dengan catatan detail di inventory. Tadi kalau misalnya ada 10 barang ya catatan detailnya ada 10 cocokkan. Ada yang kurang tidak. Nah, perusahaan itu biasanya akan menyelenggarakan physical inventory atau penghitungan fisik inventory itu pada menjelang akhir tahun. Ya. Nah, ini teman-teman ini sebetulnya kecuali itu kebijakan yang sifatnya internal itu juga diwajibkan teman-teman ya, diwajibkan dari aspek legal ya. Misalnya audit, misalnya Anda biasanya kalau laporan keuangan kan harus diaudit, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kepentingan publik ya, misalnya untuk perusahaan go public atau untuk perusahaan yang punya hubungan dengan bank dan sebagainya itu dia kemungkinan harus melakukan penghitungan fisik, harus diaudit. Nah, auditnya itu diwajibkan untuk melakukan ini, perhitungan fisik menjelang akhir tahun ini. Jadi dia ikut bertanggung jawab apakah laporan inventory di dalam laporan keuangan itu cocok nggak dengan fisiknya itu intinya itu. Ya, jadi jangan sampai inventorinya lebih besar daripada fisiknya. Itu kalau terjadi misalnya fraud atau terjadi ketahuan ada perbedaan begitu auditnya ikut bertanggung jawab ya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya
tanggung jawab baik itu secara internal maupun secara legal ya. Karena dipaksa oleh si audit ya. Karena auditnya kalau dia tidak melakukan ini bisa dia tidak mengeluarkan opini nanti ya. Saya mau menyaksikan penghitungan fisik nggak boleh atau kamu nggak menyelenggarakan. Nah mungkin nanti di opininya dia akan menyatakan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar, tetapi ya, jadi ada perkecualian. Kecuali nilai inventory karena tidak bisa dilakukan penghitungan fisik. Ya. Itu nanti pengguna laporannya menjadi ragu-ragu kan, menjadi tidak bagus nanti laporan keuangan itu menjadi tidak dipercaya. Jadi harus melaporkan tadi dilakukan dihitung di menjelang akhir tahun. Kemudian secara benar dilaporkan jumlah inventory itu di dalam laporan tahunan, ya, laporan tahunan. Jadi ini yang tanggung jawab ya manajemen maupun auditor, ya. Auditor bisa memaksa manajemen kalau manajemen tidak mau melaksanakan penghitungan fisik, dia harus menulis namanya representation letter. Dia harus menyajikan alasannya kenapa. Jadi ya secara legal wajib ya. Itu terkait dengan isu-isu inventory. Ya ini kembali lagi teman-teman yang tadi ya, untuk menghitung ini tadi ya. Perusahaan biasanya akan mengalokasikan cost of goods available for sale atau yang digunakan atau use itu untuk produksi ya ini antara barang yang terjual dan atau digunakan dan barang-barang yang masih tersisa. Jadi ini yang saya sampaikan di depan tadi teman-teman. Yang merah ini artinya bahwa ketika kita menyusun laporan keuangan itu dua hal ini menjadi fokus di dalam inventory ya. Kita harus bisa menetapkan cost of goods available for sale. Cost of goods sale ini, cost of goods sold ya. Ini sebetulnya bukan ini lain lagi. Tapi ending ini yang penting ini nanti. Anda harus menetapkan endingnya itu benar dengan dicocokkan dengan penghitungan fisiknya. Kemudian cost of goods sold-nya juga harus benar ya, karena dia akan mempengaruhi perhitungan laba. Itu intinya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa barang yang ada itu nanti akan terdistribusi menjadi dua hal, yaitu ending yang belum terjual dan yang sudah terjual namanya cost of goods sold. Oke, kita lanjutkan ini teman-teman. Hal yang lain, Oke, tadi itu asumsinya kita masih simpel ya. Barang-barang itu bisa kita saksikan secara fisik di gudang perusahaan ya. Nah, terus ini teman-teman. Ketika kita melakukan penghitungan fisik barang atau stok opnam ya, istilahnya itu stok opnam atau ngitung barang itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Nanti Anda harus meyakinkan terutama ini ya, ada barang-barang yang masih di perjalanan ini yang dinamakan dengan goods in transit ya. Contohnya di sini adalah perusahaan LG contohnya ya, LG Korea. Itu dia akan menentukan kepemilikan dengan mengaplikasikan dua rule, dua catatan, dua aturan. Jadi gini, contohnya gini aja. Misalnya perusahaan LG itu adanya di Jogja gitu ya. Nah, di Jogja, lalu supplier kita itu adanya di Kalimantan. Gitu. Pada tanggal 27 Desember begitu ya, 27 Desember tahun 2020 begitu, itu supplier kita itu mengirim barang ke kita, ya.
mengirim barang ke kita menggunakan kapal, Nah, sampai di Jogja itu baru tanggal 5 Januari misalnya. Ya kan, ini kita kata baru 5 Januari 2021 baru sampai. Padahal apa? Auditnya itu atau Anda atau perusahaan Anda itu harus menetapkan stok barang pada tanggal 31 Desember, ya kan? Nah, jadi misalnya katakanlah seperti ini. Barang yang ada di gudang itu ada 10 misalnya ya. Sementara kita membeli dari supplier yang ada di Kalimantan sana itu 5 dalam perjalanan. Sekarang masih masih di laut begitu ya karena menggunakan kapal. Nah, itu barang itu yang 5 itu kita akan melaporkan inventory kita itu 10 atau 5 10 atau 15. Yang ada di gudang kan 10 nih. Nah, yang kita beli yang ada di laut sekarang kan 5 nih. Nah, itu kan pertanyaannya lalu berapa barang yang akan kita laporkan itu? 10 atau 5? 10 atau 15 kan gitu. Nah, itu teman-teman kalau kita menghadapi good in transit itu kita harus melihat melihat ininya ya, melihat kontraknya. Nah, kontraknya itu kalau di dalam barang dalam perjalanan itu ada yang istilahnya ini teman-teman. Kan perlu perjalanan, mungkin perjalanannya itu katakanlah 10 hari begitu ya. Nah, biasanya kan kalau perjalanan 10 hari kemungkinan ada beberapa kejadian yang mungkin bisa menimpa ya, misalnya barangnya rusak, barangnya hilang dan sebagainya. Nah, itu biasanya lalu ada perjanjian antara pembeli dan penjual kan. Jadi ini barangnya ini kalau ada atau misalnya kalau ada kerusakan siapa yang menanggung. Nah, itu biasanya ada perjanjian namanya FOB shipping point dan FOB destination. Ya. Nah, kalau perjanjian itu menggunakan FOB shipping point, maka ketika suppliernya itu istilahnya itu mengapalkan barang, menaikkan barang-barang itu ke dalam kapal gitu ya, ke dalam ekspedisi untuk menuju ke LG tadi, itu sudah dianggap sudah terjadi perpindahan kepemilikan, sudah beralih dari supplier ke LG gitu. Jadi apa tadi implikasinya teman-teman? Kalau tanggal 27 baru dikirim dari Kalimantan jumlah 5 gitu ya, jumlah 5 unit. Lalu 31 Desember meskipun itu barang sudah masih ada di kapal, belum sampai ke Jogja begitu. Itu 5 itu harus kita akui oleh si LG, itu harus diakui. Sehingga LG harus mengakui barang sebesar 15 gitu. Yang ada di gudang 10 dan di kapal tadi 5. Itu kalau FOB shipping point. Kenapa? Karena kalau perjanjiannya FOB shipping point ini begitu barangnya itu sudah diserahkan ke ekspedisi atau yang melakukan pengiriman itu, barangnya sudah beralih ke pembeli ya. Nah, secara kepemilikannya sudah beralih ke pembeli. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya di dalam perjanjian itu FOB destination itu artinya tujuan ya. Jadi sampai tujuan, maka pergantian kepemilikan barang atau tanggung jawab terhadap barang itu akan berganti ketika Ketika produk itu sudah sampai ke LG, gitu. Sudah sampai di gudangnya LG. Jadi tadi kalau misalnya di dalam perjanjian itu FOB destination tadi LG tanggal 31 Desember berarti barangnya itu milik siapa berarti? Masih miliknya si supplier ya, masih miliknya si supplier. Jadi implikasinya kita hanya melaporkan barang kita yang ada di gudang aja yang 10 tadi. Yang 5 itu masih punyanya supplier gitu ya. Nah, jadi nanti kalau perjanjiannya seperti ini, kalau misalnya ada kerusakan barang, ada kehilangan barang, maka yang kerugian adalah tidak di pihak supplier. Sehingga biasanya kalau hal seperti itu supplier supaya tidak kerugian maka dia biasanya akan mengasuransikan. Kalau di sini ya mungkin yang mengasuransikan si LG-nya dia mungkin seperti itu. Tapi ya di dalam prakteknya bisa juga
siapa yang mengasuransikan nanti tinggal dihitung-hitung aja secara apa? Secara keuangan aja. Tapi intinya adalah kapan itu barang itu beralih kepemilikannya itu tergantung dari ini teman-teman. Nah, ini dua hal ini itu akan mempengaruhi nilai dari persediaan yang akan kita laporkan, ya. Itu intinya seperti itu. Nah, itu shipping point dan destination ini sering dinyatakan dengan menunjuk lokasi tertentu ya, misalnya kalau karena ini di Korea ya FOB Seoul, gitu. Seoul itu Korea Selatan ya, atau FOB Jogja, artinya sampai di gudang Jogja. Ini isu yang saya kira sangat penting supaya Anda nanti paham terutama ketika melakukan audit ya. Jadi orang-orang audit itu harus paham tentang akuntansi ya, tentang hal-hal seperti ini. Ini karena ini menyangkut hak legal ya, ini perjanjian kayak gini, hak legal. Anda sudah belajar mungkin hukum bisnis atau apa ya. Nah, ada juga teman-teman yang perlu diperhatikan ketika melakukan stock of name, itu juga ada barang-barang yang konsinyasi ya. Konsinyasi itu barang-barang titipan. Nah, kalau barang titipan ini yang perlu kita lihat ada dokumen kepemilikannya. Ini barangnya milik siapa begitu ya. Kalau itu barangnya milik orang lain, meskipun ada di gudang kita ya kita keluarkan dari nilai inventory. Sebaliknya kalau barang kita ada di pihak lain ya harus kita masukkan gitu ya. Itu intinya seperti itu. Konsinyasi, barang-barang konsinyasi. Nah, saya kira untuk barang-barang konsinyasi ini di praktek perdagangan sudah bukan hal yang asing ya. Jadi tidak, misalnya Anda pergi ke Carrefour begitu ya, ke Carrefour lihat barang-barang itu mungkin 50-50 itu antara barang milik Carrefour dan barang-barang titipan orang lain gitu, atau barang-barang konsinyasi. Mungkin seperti itu ya. Jadi karena ya berbagai alasan sih, mungkin bagi yang menitipkan ya mungkin dia tidak punya tempat memasarkan yang strategis dan sebagainya, sehingga harus dititipkan ke pihak lain yang dia mungkin harus bayar gitu ya. Itu jadi ini terkait dengan ini ya menetapkan kepemilikan barang tadi. Nah, ini nanti akan sangat penting untuk menetapkan berapa nilai inventory akhir tadi yang harus kita masukkan dalam inventory. Selanjutnya dia juga akan menentukan jumlah nilai COGS-nya. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin saya kira sangat penting diperhatikan terkait dengan itu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini, sampai ini tentang good in transit dan konsinyasi? Halo, ada pertanyaan nggak? Masih ada ya? Masih mendengarkan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya, oke. Oke, jadi itu aja saya kira untuk yang kita perhatikan terkait dengan inventory ya. Nanti kita akan sebentar, yang agak rumit itu nah ini cost flow nanti yang agak rumit ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin ini bisa teman-teman bisa kita bahas minggu depan aja yang lain ini ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri mungkin hari ini gitu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk kita, terutama yang cost flow itu mungkin yang lebih detail tadi. Kalau tadi yang kita lebih ke simple, nanti cost flow itu lebih sedikit rumit ya, lebih kompleks. Karena kita melihat dari aliran barangnya keluar masuknya.
Ya oke, sementara gitu dulu teman-teman untuk hari ini. Kita sampai ke tadi ya tentang konsinyasi tadi ya, besok kita lanjutkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Selamat sore, Pak. Ya.